Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita semua, Ale-ale Tamaela, channel paling ngocol bahas pinjol. Gue ucapin terima kasih bagi lu yang udah balik lagi ke channel gua. Yang baru gabung, selamat bergabung. Kita akan bahas pinjol, seputar pinjol di channel ini. Untuk konten kali ini akan ada namanya konten tanya Bang Ale. Ya, jadi gua akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari lu dan gua akan jawab semampu gua sesuai dengan ilmu yang gue punya, pengalaman yang gua punya. Oke, nanti yang akan memberikan pertanyaan lu yang udah masuk ke Instagram atau WhatsApp akan dibacakan oleh Mbak Admin. Oke, Mbak Admin, silakan pertanyaan pertama. Oke, pertanyaannya. Halo Bang Ale, tanya dong. Perkara saya ada pinjol 7 aplikasi, tapi paling besar saya pinjam 1 juta. Sisanya ada yang 700, 800, 600, dan sebagainya. Tapi bulan ini saya nggak bisa bayar karena saya berhenti kerja. Terus habis hari raya, tapi semingguan ini banyak banget teror saya. Ada yang mau nyari ke rumah, ada yang mau nyantet, ada yang mau spam, ada yang segala macam lah, mau nungguin saya segala macam. Saya mau bayar tapi belum ada dana. Terus oke, jadi gue akan jawab pertanyaan dari saudara kita ini, dari teman kita ini. Jadi dia punya pinjol, utangnya 700, 800, bla 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 gitu ya. Jadi intinya gini. Pertama, kalau lu emang udah gak punya duit, istilahnya lagi gak punya duit, lagi agak sulit lah ekonominya, ya, yang namanya pinjol udah belakangin aja dulu, ya. Urusan dia mau nagih, mau intimidasi, ya, itu urusan mereka, kan emang kerjaannya mereka, ya, kerjaannya DC, ya. Kalau terburuk-buruknya pun lu nggak bayar, ya, lu palingnya juga cuman disomasi, ya. Kalau ada di kreditur pun yang niat mau gugat lu, ya silakan. Kalau orang jalurnya perdata kok, ya. Balik lagi ke undang-undang HAM, ya, nomor 39. Oke, tidak ada seorang pun dipidanakan penjara karena ketidakmampuan membayar utang. Itu aja yang udah lu bakal hadapin, pasti itu. Tapi tenang aja, perdata tidak akan dipenjara. Oke. Nah, unsur yang lu harus perhatikan itu aja. Mau dia mau ngomong santet kek, mau cari rumah kek, mau cari gubernur, siapapun, mau abri kek, itu cuman intimidasi, kacangan, sampah, ya. Itu tidak akan pernah terjadi, ya. Jadi tenang aja, semua itu hanya tipu daya dari si DC supaya apa? Supaya Anda bayar dan targetnya dia terpenuhi. Oke, itu jawabannya ya. Jadi nggak usah takut. Oke, admin. Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Selamat sore Bang Ale, saya mau curhat dikit Bang. Jujur sampai detik ini saya masih ragu untuk laporin DC pinjol ilegal ke polisi Bang. Dari tanggal 3 Oktober kemarin saya udah diteror, caci maki segala macem. Saya ragu Bang, apakah kalau saya lapor polisi, saya dapat perlindungan dari DC-DC atau manfaat apa yang saya dapat Bang? Sekarang saya sudah agak tenang karena nomor sudah saya simpan. WA juga udah uninstall. Terima kasih Bang. Oke, pertanyaan kedua. Ya, jadi lu bingung udah diteror mau lapor ke polisi atau enggak? Ya lapor aja. Sekarang lapor udah boleh, udah diterima karena memang ada unsur pidananya. Kalau dulu kan mereka nggak tahu, taunya perdata utang, ya, yang ada dulu lu diketawain. Tapi kalau sekarang kan pasti diterima. Nah, masalahnya ditindaknya nggak tahu kapan, gitu loh. Untuk minta perlindungan dia pasti dilindungi, tetapi kalau minta perlindungan polisi karena ada DC lagi, ya itu bukan urusan polisi lah, gitu. Ada namanya istilahnya kantor hukum. Kalau mau pakai lawyer atau LSM itu bisa. Jadi nanti biar mereka pakar-pakar hukum yang akan menjelaskan kepada si DC tersebut. Jadi kalau minta perlindungan sama polisi ke DC ya nggak bisa, kecuali kalau DC-nya main pidana, main kekerasan, main pencurian. Nah itu baru urusannya sama polisi. Makanya udah selalu gue bilang, lu lapor. Kalau ada DC datang kurang ajar, lu lapor. Ini negara hukum.
bukan negara premanisme. Jadi nggak usah takut, kita semua dilindungi hukum. Jadi yang masih takut sama DC, gue juga suka bingung. Kita kan hidup di negara hukum, ngapain takut? Laporin aja polisi, videoin, ada buktinya, laporin, dipidanain, bisa dipenjarain, kapok dia gitu. Nah terus apa namanya, nomor apa harus ganti nggak? Nomor sih kalau misalnya lu nggak berani, nggak tahan mental, ya ganti aja ya, nggak masalah. Mau ganti nomor kek, mau ganti alamat kek, terserah lu. Nggak usah dengerin kata DC yang sok tahu itu, ganti nomor akan pidana lah, pindah alamat akan pidana lah. Capek deh ya. Pokoknya ganti nomor aja. Tapi kalau saran gua ya, biar lu belajar, lu nggak usah ganti nomor ya, kayak takut gitu loh, hadapin aja. Kalau lu nggak berani ya nggak usah lihat, hapus blok gitu ya. Jadi nggak usah pakai ganti uninstall WhatsApp, nggak perlu ya, karena nggak ada korelasinya ya, cuman ditagihnya dari online kok, ngapain lu jadi kayak kebakaran jenggot bro gitu ya. Semangat terus. Oke, pertanyaan yang ketiga. Tadi dulu aku belum bilang. Oke, kita ke next pertanyaan. Pertanyaan yang akan dibacain kembali oleh Mbak Mimin. Silakan Mbak Mimin. Oke, pertanyaan yang ketiga. Halo Bang Ale, mau tanya, kalau galbay bunganya nambah nggak Bang? Takut. Kalau kita galbay terusnya gimana Bang? Tolong pencerahannya ya. Saya lihat ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun. Apakah aman? Dampaknya apa Bang? Jawab ya. Oke, mengenai galbay dan bunga, gue ingetin ya sekali lagi bahwa pinjol itu mengikuti bunga flat Bank Indonesia, yaitu 0,8% per hari dari jatuh tempo, tanggal jatuh tempo. Jadi lu hitung aja, lu udah jatuh tempo berapa lama ya, berapa hari, lu kalikan 0,8% aja ya dari total pokok yang harus lu kembalikan gitu ya. Itulah bunga lo. Kalau melebih-lebihkan ya udah, itu berarti ngaco pinjolnya gitu ya. Nah terus aman nggak galbay? Ya galbay sih aman nggak aman, maksudnya gini, lu mau galbay karena nggak punya duit, ya udah galu aja, nggak usah tanya aman nggak aman. Kalau aman nggak aman berarti kan lu masih ada takut, ada rasa takut akan didatengin DC, udah pasti, didatengin FC ya kan, udah pasti itu. Makanya lu tanya aman apa nggak? Aman selama mental lu kuat ya, selama lu mental kuat, karena emang kondisi yang emang nggak memungkinkan lu untuk bayar saat ini, tapi nanti kalau ada dana baru dibayar atau disicil gitu. Setahun 2 tahun nggak apa-apa, aman. Justru kalau udah setahun atau 2 tahun, lu nanti bakalan banyak dikasih diskon, ditawarin lewat email, lewat WhatsApp. Nanti juga kalau dia bosen ya dia nggak akan WhatsApp atau email lagi gitu aja. Kuncinya itu aja pokoknya, mau setahun 2 tahun 50 tahun walaupun pasti akan tetap ditagih, ya tenang aja ya, kuatin mental. Kalau ada DC atau FC datang, hadapin ya, gak usah takut. Yang galbay bukan lu doang, banyak, cuman pada diem aja gitu. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat, langsung sikat. Pertanyaan yang keempat, saya ada tunggakan di Tunaiku sebesar 33 juta dan saat ini saya tidak punya uang sama sekali. DC Tunaiku sudah 2 kali datang ke rumah, tapi saya bilang ke orang tua saya tidak ada hutang sama sekali, supaya orang tua saya tidak kepikiran. Terus DC-nya Tunaiku datang ke kantor saya kerja dan sempat bertemu dengan atasan saya. Terus kemarin saya coba datang ke Amar Bank untuk mencoba minta relaksasi dengan saya mau bayar tapi dengan kesanggupan saya, tapi tetap tidak bisa. Bagaimana Bang Ale cara menyikapinya? Tolong bantu ya. Oke, ini pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat, jadi punya utang 33 juta tapi belum bisa bayar. Ya udah, tadi balik lagi yang gue bilang, lu sesuaikan kemampuan. Emang kalau nggak ada ya udah nggak usah bayar dulu. Tapi kalau udah ada ya nanti dibayar. Ya perihal lu bohong sama orang tua lo, itu gue balikin lagi ke lu yang lebih tahu. Tapi saran gua supaya lu tenang, bohong ke orang tua untuk dalam artian kesehatan apa segala macam ya is okay, itu terserah lu. Tapi kalau misalnya punya suami ya atau istri ya lu ngomong, supaya apa, lu nggak terbebani, pikiran lu akan fresh, maksudnya lu seperti ada yang support walaupun lu lagi terpuruk gitu. Jadi nggak kayak sendiri ngadepin utang yang segitu banyak gitu loh.
Nah terus kalau DC datang ke rumah atau FC datang ke rumah, ya harusnya hadapin. Tinggal bilang kalau FC itu biasanya yang masih 3 bulan itu masih wajar kok, masih otaknya masih waras, ya nggak main maki-maki, nggak suaranya sok kencang-kencang gitu, nggak. Ajak nego aja, ngomong baik-baik, apa adanya. Saya belum ada dana, tapi saya pasti akan kembalikan kalau saya sudah saya sudah punya dana gitu. Kalau urusan dia ke kantor, dia lihat dulu ketemunya sama atasan, dia atasan lo ngomongnya apa. Kalau dia mencemarkan nama baik lo atau mempermalukan lo, itu bisa dituntut itu, ya. Aturan penagihan nggak boleh begitu. Kalau mau tanya ke tempat lain karena kita tidak ada di rumah, mau tanya konfirmasi ke kantor boleh, tapi hanya konfirmasi dia masih bekerja di sini nggak. Terus bagaimana dia, karena dia punya tunggakan itu. Jangan menjelek-jelekan kepada atasan, itu nggak boleh gitu. Karena apa? Itu sifatnya bikin malu, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Kan lu malu kan gitu kan? Ya malu, ya pidanain aja pasal 335, laporin aja asal ada buktinya gitu. Jadi nggak usah takut deh semua datang ke kantor ke pos sapam ke tempat sampah ya itu terserah dia, karena emang tugasnya dia nagih gitu. Ya lu hadapin, ya lu kasih ketegasan juga gitu. Itu jawaban dari gue, ya. Lanjutan pertanyaan terakhir ya, pertanyaan kelima, coba kita dengarkan. Halo Bang Ale, mau tanya. Bang, pusing aku, ditagih aku laku, aku stres, ditaruh terus sama DC-nya. Aku laku bang, bukannya nggak mau bayar, tapi memang lagi saya usahakan buat nyicil. Gimana ya? Oke. Jadi mengenai aku laku setahu gua itu paling korporatif, biasanya bisa memberikan program-program yang diberikan oleh pemerintah atau dari via OJK, ya mengenai relaksasi, restrukturisasi, dia paling gampang. Ya, kalau lu emang belum ada dana, lu coba konfirmasi ke siapalah yang sering hubungin lu atau DC-nya. Bang, saya mau minta keringanan, bisa bang, relaksasi atau restrukturisasi gitu. Biasa bisa kok. Ya, DC-nya juga masih yang masih internal tuh masih sosok lah, masih baik, masih punya otak, masih pengertian gitu kan, dibandingkan yang eksternal yang sosok para jagoan itu, ya. Jadi lu ngomong aja nggak apa-apa. Kalau emang lu merasa takut, ya lu cari pendampingan LSM LBH atau kantor hukum. Biasanya nanti memfasilitasi untuk memediasi gitu. Jadi aku saran gua, lu harus beresin sesuai dengan kemampuan lu. Lu mampu cicil berapa, ya cicil lu segitu sampai utang lu beres. Paham ya? Oke, ini sesi tanya jawab Bang Ale. Gua akhirin dulu sampai sini. Tapi kalau misalnya di konten ini like-nya lumayan banyak, view-nya lumayan banyak, ya ada permintaan tinggal komen di kolom komen, ya nanti insya Allah gua bikinin yang part kedua, begitu seterusnya. Oke, jadi tumpahin semua yang ingin lu tanyain ke channel ini. Gua Ale Tamela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.